Selamat datang di Asik Podcast. Yeay, balik lagi. Masih bersama gue Kevin dan Angga di sini. Enggak. Ini udah seperti panti pijit kita belum ruangan kita kali ini. Kurang lebih kali ya, mungkin beberapa spotnya udah mirip. Beda mirip. Udah Yang kurang, mirip. gue tuh sengaja minta tim buat settingin biar lu merasa kembali ke saat lu Ke dunianya. pada saat lu lagi meneliti dong. Oh iya betul. Waktu gue satu berarti ya. Lu S1. Berapa tahun yang lalu? Tahun lalu baru. Oh, tahun lalu berarti. Iya baru kelar tahun lalu Oh, kan. berarti lu kehilangan keperjakaan lu tahun lalu itu. Enggak juga dong. Itu kayaknya nggak perlu dikasih tahu. Oh, deh. nggak perlu dikasih tahu ya, nggak oke. perlu dikasih tahu. Oke, enggak. Kemarin kita udah bahas panti pijit. Oke. Oke, kemarin masih ingat gak teman-teman panti pijit ya? Masih ingat ya? Masih. Sekarang refleks seksologi. Apa namanya? Quality control. Quality Mantap. control mantap. Sekarang kita pengen bahas tentang ayam kampus. Ayam kampus. Gimana ayam? Iya sih ada cewek di sini ya. Bang, maksudnya gimana ayam gue tadi udah ada kasih makan udah aman ya. Gimana nih nggak? Mau berangkat dari mana kita? Mau kita bahas ciri-ciri dulu. Berangkat bebas sih. Gua insya Allah bisa ngasih baik informasi lah. Jangan jongkok. Dan pengetahuan. Dia jongkok Iya nih gue yang kayaknya gak enak. belakang kamera jangan jongkok ya, tolong nih. Kita yang ngobrol juga punya nafsu nih. Jadi lobang lindung tuh. Gimana? Dari Gimana? mungkin bukan ciri-ciri ya. Apa ya? Mungkin dunia secara general ya. Boleh general dulu nanti kita kerucutin. Oke. General dulu gimana? Generalnya pertama udah pasti dia mahasiswa atau mahasiswi. Oh, ada mahasiswa juga berarti? Kan namanya M kampus. Oh, ada. Kalau mahasiswa. mahasiswa berarti Sebutannya bukan ayam kampus. apa? Kucing. Kucing kampus. Enggak, kucing aja udah. Oh, nggak pakai kampus. Enggak. Berarti next episode kita bahas si Kucing kucingnya. gitu biasanya. Oke? Oke, siap. Oke. Berarti kita sekarang fokus ke ayam dulu nih. Iya. Gimana? Generalnya dulu deh. Generalnya gitu. Jadi ada mahasiswa, ada mahasiswi. Bukan rata-rata, semuanya itu biasanya emang ngencam dunia pendidikan tinggi gitu di kuliah perguruan tinggi gitu. Dan yang menarik adalah mereka ekonominya macam-macam nih. Oke. Cuman berdasarkan karena penelitian kemarin juga, kalau gua berangkat dari situ karena berdasarkan penelitian gua, ketika gua wawancara pun nggak semuanya stigma masyarakat yang muncul adalah orang yang berpendidikan tinggi adalah orang yang kemampuan ekonominya menengah ke atas. Oke. Gitu. Nah, itu yang membuat unik kalau di dunia prostitusi, karena stigma sebelumnya di dunia prostitusi itu untuk orang-orang yang berani menjual diri itu karena ekonominya menengah ke bawah. Kemampuan ekonominya itu jadi kurang lah. Stigmanya seperti itu. Stigma awalnya seperti itu. Dan ketika gue nemu ada ayam kampus, yang bikin menarik adalah stigma yang muncul karena mereka mampu, mereka punya kemampuan ekonomi menengah ke atas, bisa kuliah, tapi mereka juga tetap mereka memilih lah untuk menjadi bagian dari prostitusi itu. Nanti dulu. Lo kemarin waktu lo riset itu kampus negeri atau kampus swasta? Sengaja gue compare dua-duanya ada biar adil. gitu. Jadi ada negerinya, ada swastanya. Ada negeri, ada swasta. Berarti oke gini deh. Si ayam kampus ini pun kalau tadi lo bilang berarti bisa diasumsikan kalau mereka sebenarnya bukan orang yang nggak punya duit gitu ya. Betul. Padahal gue bisa bilang mayoritas ya. Mungkin 70% kayak gitu. Padahal mereka mampu dalam arti bisa kuliah, bisa dapat uang jajan dari orang tua juga. Ada juga yang ya selayaknya perekonomian anak kuliah, bisa nongkrong, bisa beli rokok sendiri mungkin dari uang jajannya. Ya bisa diirit-irit lah, bisa dipisah-pisah mana yang buat makan, mana yang buat nongkrong, mana yang buat kuliah, mana yang buat beli buku. Bisa lah itu dibagi. Dan bukan yang serba kekurangan kayak nunggak bayaran apa segala macam gitu. Oke. Tapi dampak itu muncul ketika dia tidak bisa memanage hal itu semua. Oleh karena itu dia butuh uang. Biasanya yang buat pendidikan malah dia belanjain buat online. Oh, berangkatnya dari situ berarti mereka itu. Dan juga kan karena mudah remaja ke atas kan. Jadi kalau di psikologi itu ada dewasa awal tuh. Oke. Jadi orang-orang udah mulai ngikutin
lifestyle. Oke. Ya kan, oh temennya punya tas ini beli, oh temennya gaya hidupnya begini ya, oh gue ngikut. Itu yang membuat dia akhirnya menemukan jalan untuk ke arah prostitusi. Berarti karena gengsi. Bisa gengsi bisa, tapi juga karena memang terdesak ada, Oke. terpaksa juga ada. Oke, berarti Jadi itu macam-macam. berarti sekarang gini deh. Bagaimana cara mereka mempromosikan diri mereka? Kalau kayak kemarin Ini kan jelas sifatnya berarti yang sadar. yang sadar, untuk terjun. yang langsung iya. Emang ada yang nggak sadar juga? Ada yang nggak sadar, jadi diterjunkan oleh orang lain. Oh gitu ya. Kita Dan- kita bahas yang sadar dulu Yang deh. sadar dulu. Ah. Oke. Kalau yang sadar, pertama biasanya ada sebab akibat nih, yang tadi gue bilang. Jadi sebabnya adalah sebabnya karena dia mau ngikutin gaya hidup pertama biasanya. Jadi kebetulan yang gue temuin adalah yang ngikutin gaya hidup temennya. Misalnya party, atau dia punya barang branded, ya kan? Atau dia bisa jadi memang orangnya boros aja, nggak bisa manage keuangannya diri sendiri gitu. Jadi uang jajan yang dikasih orang tua tuh nggak cukup lah untuk dengan dia bergaul dengan lingkungannya dia gitu. Nah itu sebabnya. Akibatnya apa? Bisa ngaruh ke nunggak SPP bayaran. Nah, bisa juga Entar dulu SPP bayaran kenapa mukanya ke dia? Mentang-mentang dia jarang bayar SPP. Iya benar. Kebayang-bayang aja gitu mukanya kayak orang-orang TU. Iya. Gitu. Itu bayaran. Terus ada lagi ngaruh juga ke masalah misalnya ngutang sama temennya. Jadi punya apa ya, hutang budi lah kasarnya sama teman-temannya gitu. Misalnya ini bayarin ini dulu ya, ntar ini gue bayarin. Oh yaudah oke, ntar lama-lama kan namanya orang butuh uang juga, ketika ditagih dia nggak ada, akhirnya terpaksa dari situ tuh menjadi akibat. Gue tuh sebenarnya penasaran gini loh, nggak? Ketika dia pertama kali menjajakan dirinya, Oke. apa yang dilakukan gitu? Apakah dia nawarin, bro lu mau pakai gua nggak gitu? Bayar gue segini apa gimana gitu? Itu yang bikin gue penasaran sih. Kalau yang gue tahu dan gue dapat informasinya, kalau berdasarkan fakta yang udah gue teliti, pertama karena dia memang temennya adalah, kalau bahasa kasar di prostitusi yang lokalisasi itu maminya lah, germonya. Oh, oke, mami. Kita juga punya mami loh. Iya, kita punya mami di sini. Nah, maminya itu biasanya temennya sendiri. Oh, Gitu. Jadi ibaratnya kita ketemu dari lama, dari semester awal atau gimana, itu temenan biasa aja. Kita tahu. Awalnya belum tahu. Biasanya gaya hidupnya aja sama. Ya biasa kayak temenan biasa lah gitu. entar udah si maminya ini menjajakan juga atau just cuma mempromosikan? Biasanya kan jadi, nah itu yang tadi gue bilang ada sebab akibat nih, karena ada kesempatan. Wah tahu nih temen gue kurang duit, butuh duit. Gimana caranya? Dinawarin baru. Oh, man. Lu kalau mau dapet cepet begini aja nih. Gua ada nih. Ada kenalan nih. Nah, itulah. Iya, berarti maminya support. Supporting jadi, jatuhnya. Ya konsepnya atas dasar sahabat sejati, ya Oh, kan? Membantu. Memberikan jalan keluar dari permasalahan. Betul, dengan cara singkat, padat dan Oke. tepat tuh di situ. Dari situ baru biasanya kan yang baru-baru mulai takut. Oh, tapi kalau ini gimana? Ini gimana? Di-handle deh itu semua sama temennya. Gitu, di-handle semua. Dan itu juga apa ya? Setelah di-handle ya baru gimana caranya si mami ini bikin yakin. Oke. Dibikin yakin sama temen-temennya. Gitu loh. Dibikin yakin, dibikin aman untuk dia terjun pertama kali di situ. Intinya kan orang yang udah terdesak nih, Mau nggak mau. goals dia cuma satu, menutupi tujuannya di awal, Oke. yaitu memenuhi keuangan kan. Nah kalau uangnya udah cocok, udah pas, lanjut. Mau apapun resikonya, sedangkan resiko itu coba diminimalisir sama si maminya. Oke, berarti mereka gini nggak? Ketika mereka terjun nih, ada si ayam kampus. Tapi apakah latar belakang dia memang belum pernah seperti itu, atau memang sudah seperti itu terus akhirnya dulu misal cuma mau pacarnya, sekarang akhirnya ya daripada gue mau pacar gue doang nggak dapat duit dengan gue sekalian jualan gitu. Iya. Atau ada yang literally dia nggak pernah ngapa-ngapain tapi akhirnya harus terjun ke dunia itu gitu. Kalau responden gue langsung, dia karena biasa bahasa anak zaman sekarang kecewa. Kecewa dengan laki-laki. Jadi kecewa dengan laki-laki kenapa? Karena dulu dia sebelumnya sudah pernah melakukan sama pacarnya. Nah, sudah pernah melakukan, terus kayak ditinggal gitu aja kan. Jadi cewek kan mikirnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya ya udah sih, buat apa lagi, orang udah pernah juga kok. Gitu. Sekarang kan cuma bedanya mungkin gua nggak tahu orangnya siapa, orangnya nggak gua sayang, jadi sama strangers lah gitu. Dari situ pertimbangan dia semudah itulah pengambilan keputusannya. Benernya sih nggak semudah itu, cuman
ke atas dasar itu. Jadi dia gampang untuk memilih terjun ke prostitusi. Gokil. Tapi ada juga yang enggak, yang belum pernah sama sekali ada. Oh berarti biasanya rate-nya lebih mahal tuh ya? Yang belum sama sekali. Iya, kalau perawan gitu biasa kan gitu Ya, kan. Kalau yang gue denger di berita-berita gitu. Nah, kalau prostitusi itu uniknya gini. Lu menaruh rating atau harga. Itu bukan pada apa lu yang sekarang. Oke. Itu tergantung di mana pengalaman pertama lu terjun. Gitu. Kalau lu ketemu sama teman-teman lu itu maksudnya teman-teman lu tuh maksudnya si maminya ini awal pertama kali misalnya butuh duit 10 juta. Oke. Terus ya udah lu di rate 10 juta atau enggak lu di rate buat lebihnya 12 juta lah gitu. Nah, ketika itu berarti kan lu ngambil untung 2 juta nih. Terus dari 12 juta itu ya itu berkelanjutan. Jadi tolak ukur lu buat nanti lu jalan sendiri ataupun sama si mami itu. Karena kan belum ada bagi hasil. Kalau misalnya ada mami. Nah, kalau berdiri sendiri kan enak lu ambil sendiri. Bodoh amat gitu ya. Tapi kalau yang kasihan kan kalau yang starting sama temen, maaf misalnya punya utang cuma 2,5 juta di awal, terus untuk menuhin itu aja, ya dia akan terus seperti itu naruh rate-nya. Dia akan naik kalau ketika dia upgrade diri, misalnya mungkin perawatan, mungkin apa ya itu yang bisa mengubah gitu. Tapi semua starting dari awal dia masuk. Oke. Berarti gini deh, gue punya 2 pertanyaan terakhir nih, ya kan? Yang pertama, lo bakal lebih suka pakai ayam kampus yang perawan atau yang tidak perawan? Kalau lo terpaksa harus memakai jasa mereka? Gue tipikal orang yang nggak terlalu peduli ya sama perawan nggak perawan. Tapi kan biasa kan beda nggak? Kalau perawan kan dia nggak terlalu jago gitu lah, nggak ngerti gimana caranya gitu. Nggak juga sih. Udah ngerti masalah juga mereka. Jago dan nggak jago itu menurut gue tergantung postur orang sih. Lemah apa bukan lemah apa kaku apa dia fleksibel apa gimana badannya. Kalau dia senang olahraga terus nggak pernah kayak gitu ya mungkin bisa jago juga. Kan kita nggak ada yang tahu. Okay. Itu sih jadi sebenarnya bukan tolak ukur kalau buat gua ya. Jadi cuman kan kalau orang yang sebagai konsumen biasanya tuh emang apa ya punya keinginan aneh-aneh gitu. Jadi bikin standar dia sendiri. Nah, itu makanya ada uang ada barang. Oke. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Sekaligus kesimpulan dari lo ya. Maksud gue pengen bertanya. Berarti si ayam kampus itu, kita sebutnya ayam kampus itu, sebenarnya mereka mempunyai kehidupan yang menengah ke atas. Betul. Dan pasti berpendidikan dong. Betul. Jadi nggak semuanya ayam kampus nothing. Menurut lo gimana? Kalau untuk ayam kampus sendiri, gue bisa sebut dia bukan orang yang nggak berpendidikan. Jadi kalau kesimpulan dari gue simpel sebenarnya. Dunia prostitusi udah berkembang jauh, ya. Jadi stigma di masyarakat nih harus bukan dirubah, tapi dalam arti harus diluasin, diluasin lagi dalam arti apa? Prostitusi tidak hanya menyasar kepada orang-orang yang tidak berpendidikan ataupun tidak memiliki kemampuan ekonomi rendah, tapi ini menyasar kepada lingkungan perguruan tinggi, bahkan juga ada di sekolah juga mungkin ada, kita nggak tahu kan? Nah itu sudah menyasar ke arah sana gitu, ke dunia pendidikan kita. Dan itu yang harus dikonsen sebenarnya oleh bapak-bapak kita yang berkepentingan gitu loh. Dalam arti karena prostitusi ini berkembangnya udah sangat jauh gitu. Bahkan orang-orang yang dulunya dipandang tidak punya pendidikan, kemampuan ekonominya rendah, itu bisa kalian artikan pasti terjun ke prostitusi gitu. Tapi sekarang nggak juga. Ini membuktikan bahwasannya di deskripsi gua orang-orang yang punya pendidikan tinggi, punya kemampuan ekonomi menengah ke atas pun bisa terjun ke sana. Jadi ini bukan perihal karena dorongan ekonomi, juga bukan karena kekurangan pendidikan, tapi lebih ke arah keterdesakan. Keterdesakan maksudnya situasi. Jadi situasi yang dibentuk oleh seseorang itu yang membuat orang itu memilih menjadi prostitusi. Jadi kita harus tahu reasonnya dia memilih terjun ke prostitusi apa. Karena udah banyak sebabnya, ada yang dipaksa, terpaksa, secara sadar. Tapi kita harus lihat dulu alasan dia untuk terjun tuh apa. Kesimpulan dari gue itu. Jadi orang-orang yang masuk di prostitusi jangan pernah lu anggap remeh. Balik lagi tuh yang episode awal. Apalagi lu tahu nih ayam kampus nih berpendidikan. Kalau mungkin lu bisa mandang remeh orang-orang prostitusi di lokalisasi, bisa lu bohongin, bisa lu apain. Tapi mungkin lu takut sama maminya kan, sama gerbongnya, sama penjaganya ya kan. Ini lu bisa takut sama si orangnya tersebut. Karena dia lebih pinter. Bahkan mungkin kali aja ada yang lulusannya manajemen. Dia tahu duit tuh.
jadi dia bisa dia udah bikin. ngitung nih, wah gue butuh ini ya, rate gue segini. Terus kalau gue nggak ditransfer, gue dibohonginnya kayak apa, gue di ini udah tahu. Jadi ya lu jangan pandang remeh itu gitu, karena dunianya itu udah sangat luas. Oke, gokil. Berarti kita ambil kesimpulan kalau ternyata yang ayam kampus itu bukan berarti orang nothing aja gitu ya. Betul. Maksudnya mereka pun juga berpendidikan dan mereka pun juga pasti punya reason kenapa mereka melakukan hal tersebut. Betul. Jadi jangan disalahin oknumnya, salahin siapa yang beli. Enggak juga sih. Enggak sih. Kayaknya misalnya nggak ada yang beli, mereka nggak bakal jual dong. Benar juga. Cuman kalau gue lebih ke arah cara pandangnya aja. Cara pandangnya aja berarti. Kalau lu menilai dia rendah, udah fix. Lu nggak tahu dunia dia kayak apa. Oke. Oke, ya udah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita bakal bahas kucing berarti sekarang. Kucing. Ayam kampus versi cowok. Oh, ayam kampus versi cowok. Berarti kan kucing ini ada yang menjajakan dirinya ke cowok dan ke cewek dong. Betul. Dia biasanya bisex. Woi, ini seru banget. Seks. Mas Bayu dan Mbak Intan. Besok kita bakal bahas ulang. Nanti di-cut ya ini ya. Oke. Mas kamu dan Mbak kamu. Ya, gitu ya. Mbak A dan Mas B. Ya, tadi aku sempat nyebut nama tapi di-cut ya, nggak tahu kan gue di-cut ya. Ya udah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita bakal bahas tentang kucing kampus. Bukan kucing kampus ya. Kucing aja. Kucing yang ada di kampus. Kucing. Bye bye. Bye bye.